Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita bertemu kembali pada hari Jumat pada tanggal 31 Oktober 2025 pada kelas taksin kita, pertemuan ketiga di TPQ Al-Islam. Alhamdulillah. Apa kabar semua akhwat? Ya, semoga antuna sehat semua. Kita masih bisa beraktivitas dalam rangka menuntut ilmu. Alhamdulillah, hari ini pembahasan kita tentang muqaddimah. Mungkin sebelumnya kita sudah belajar beberapa hal yang sudah disampaikan. Hari ini kita lanjut pertemuan ketiga, yaitu tentang muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala menyebutkan alasan An-Nazm memulai manzumahnya dengan basmalah. Ini anjuran kita membaca basmalah ketika memulai semua aktivitas, ya. Tidak hanya ketika membaca Al-Quran, tapi apa saja kegiatan kita membaca basmalah. Inilah dalilnya. Yang satu dengan maksud meneladani Al-Quran, kedua mengamalkan hadis, karena itu adalah memang diperintahkan untuk memulai segala sesuatunya dengan basmalah. Rasulullah bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka amalan tersebut terputus keberkahannya. Dikeluarkan oleh Imam As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Jadi kita mengharap keberkahan itu dengan basmalah. Nah, kita lanjut dengan nazam berikut. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad bin Al-Jazari Syafi'i. Jadi kita mengutip kitab-kitab tajwid ini adalah dari kitabnya Imam Kitab Imam apa? Al-Jazari. Ibu ada namanya anak Al-Jazari, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan seperti Imam Al-Jazari sesungguhnya. Ya, akan berkata seorang yang mengharap ampunan dari Allah yang Maha mendengar, yaitu Muhammad bin Al-Jazari Asy-Syafi'i. Nah, ini biografi beliau. Namanya Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari. Lahirnya di Damashki, oleh sebab itu namanya disandingkan dengan Ad-Damashki Asy-Syafi'i, sesuai dengan nama tempat tinggalnya, tempat ia dilahirkan. Dikenal dengan Ibu Al-Jazari, dinisbatkan sebagai jazirah pulau kecil, ya, Ibnu Umar Abdul Aziz bin Umar At-Talabi yang terletak di perbatasan Suriah dan Turki pada saat ini, ya. Nah, julukannya atau nama panggilannya adalah Samsuddin. Kunyahnya ya dipanggil dengan Abu Khair, ya, Al-Jazari ini. Nah, ini nanti kita bisa baca selanjutnya, ya. Nah, ini daerah tempat tinggal beliau, ya. Sang nazam yang kitabnya hari ini diperluas, diperbanyak. Jadi itu bermula dari pencatatan nazam atau syair-syair Imam Al-Jazari yang dikembangkan oleh ulama menjadi kitab-kitab ilmu tajwid yang kita baca sampai saat ini. Ya. Nah, ini ada kisah yang menarik, ya, tentang perjalanan ilmu Al-Jazari, Imam Al-Jazari. Dikisahkan bahwa orang tua Ibnu Jazari ini belum dikaruniai keturunan hingga usia 40 tahun. Ya, bisa bayangin kalau usia 40 tahun sudah bukan usia produktif untuk melahirkan seorang anak. Hingga pada saat berhaji tahun 750 Hijriah, orang tuanya meminum air Zam-Zam. Bisa bayangin dulu orang berhaji tidak sama sekarang. Berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun menempuh perjalanan, ya, dengan niat agar mendapatkan anak yang soleh dan alim. Ibnu Jazari lahir di Damaskus pada hari Sabtu setelah salat tarawih, artinya pada bulan Ramadan beliau dilahirkan. Bertepatan dengan 25 Ramadan
751 Hijrah, 30 November 1350 Masehi. Beliau pada usia 14 tahun sudah melanjutkan qiraat secara ifrad kepada beberapa mukri. Jadi usia 14 tahun itu dia sudah mempelajari beberapa qiraah, ya, Masya Allah ya. Dan selesai pada usia 15 tahun ya. Kemudian menjamak qiraatnya kepada mukri besar di Damaskus. Umur 15 tahun ya, bisa bayangin kalau anak kita umur 15 tahun itu SMP ya. Nah, beliau sedang asik-asiknya menuntut ilmu untuk menjadi seorang imam besar. Nah, ini karya-karyanya yang sampai hari ini masih kita pakai ya. At-Tahmid fil Ilmi Tajwid. Nah, ini usianya 18 tahun. Beliau sudah menuliskan buku ini ya, kitabnya. Jadi kitab-kitab orang zaman dahulu itu berbentuk nazom. Jadi tidak kita jumpai berbentuk buku kita yang seperti ini. Jadi nazom itulah yang dikembangkan sampai hari ini ya. Nah, oke, baik, kita lanjut ya. Nah, ini nazomnya yang kedua ya. Alhamdulillahi wassallallahu ala nabihi Mustafa. Ya, jadi kita tidak pernah para ulama-ulama itu memulainya dengan basmalah tadi, kemudian menyandingkannya dengan apa? Selawat ya, berselawat, memuji Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah. Ya. Nah, ini selawat terbagi 3 ya, ibu-ibu. Ya, dari Allah itu adalah rahmat dan kasih sayang, dari malaikat itu adalah permohonan ampun atau istighfar, dan manusia adalah penghormatan dan doa. Nah, jadi ini perlu kita ketahui atau kita ingat-ingat bahwa selawat itu terbagi berapa tadi? 3. Ya, kalau dari Allah itu bermaksud rahmat dan kasih sayang, dan kalau dari malaikat adalah berupa permohonan ampun, dan dari manusia berupa penghormatan dan doa. Ya. Nah, ini adalah lanjutan untuk menerangkan wasallallahu tadi, bahwa perbedaan Nabi dan Rasul ya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah menjelaskan bahwa Nabi adalah seorang laki-laki yang merdeka dan berakal, yang diberikan wahyu dan tidak diperintahkan agar disampaikan kepada umatnya. Itu Nabi ya. Namun kalau Rasul, dia berkewajiban menyampaikannya kepada umatnya. Jadi ada kewajiban. Jadi di situ ada apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi menerima wahyu daripada Allah, tidak merupakan kewajiban untuk disampaikan kepada umat. Namun kalau ia menjadi Rasul, sudah menjadi kewajibannya menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Nah, berapa jumlah Nabi kalau ditanya? Banyak. Lebih banyak daripada Rasul. Ada jumlahnya Nabi, kalau menurut sejarah itu ada 124.000 orang, dan Rasul adalah sekitar 315 ya. Nah, ini kita buka dulu pendahuluan ya, mukadimah. Mustafa ya, Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan beliau di atas seluruh makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Innallaha hastafa Kinanata min waladin Ismaila wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa Hashiman min Quraisin wastafani min Bani Hashimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Hashim dari suku Quraisy, serta memilihku dari Bani Hashim ya. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah dari keturunan Quraisy, yaitu dari Bani Hashim. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini adalah kisah keluarga beliau ya. Nah, kita nazam yang ketiga ini berseluruh yang berbunyi Muhammadin wa alihi wa sahbihi
wa mukrihil Qur'ani ma'muhibbihi. Artinya Rasulullah Muhammad bin Abdullah juga seluruh keluarga dan para sahabatnya serta mukril Quran darah pencintanya. Muhammad seorang yang memiliki banyak sifat terpuji, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim sampai kepada Adnan, dan Adnan merupakan keturunan Ismail dan bin Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, jadi Nabi Muhammad ini sebenarnya dari garis keturunan siapa ya ibu-ibu? Iya, berarti masih ada dari keturunan Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi, Imam Nawawi radhiyallahu menyebutkan ada 3 pendapat. Yang siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi? Coba ibu-ibu sebutkan. 1. Yang kedua? Ya. Nah, itulah yang disebut dengan keluarga Nabi ya. Nah, ini yang berikutnya. Oke. Nih, sahabat. Nah, nih. Siapa yang tahu siapa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat itu Muslim yang berjumpa dengan Nabi. Walaupun sesaat. Kemudian dia wafat dalam keadaan beriman. Ya, tidak murtad ya. Karena ada yang juga sahabat itu ada yang sudah masuk Islam, begitu Nabi tiada, beliau menjadi murtad. Kemudian mukri. Mukri adalah orang yang menguasai Quran dan mengajarkannya. Nanti kalau ibu-ibu dengar istilah mukri, nah itu adalah orang yang menguasai qiraat dan mengajarkannya. Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang merupakan mujizat yang diturunkan kepada Nabi SAW. Membacanya dinilai sebagai ibadah, tertulis pada mushaf dan sampai pada kita secara mutawatir. Ya, mutawatir apa artinya? Kalau orang-orang menyebut mutawatir, apa artinya? Bu Juwai, baca Bu Juwai. Jadi Al-Quran itu terjaga, tidak mungkin dia dusta, ada dusta di dalamnya, karena ia terjaga dan disampaikan dari generasi ke generasi ya. Oke, berikut. Nah, yang dimaksud dengan pencinta Al-Quran itu siapa? Bisa dimaknai pencinta Al-Quran atau pencinta mukri. Rasulullah SAW bersabda, seorang yang bersama orang yang dicintai. Menambahkan faedah, yaitu orang yang selalu bersama dengan Al-Quran dan mengamalkannya. Baik, ini nanti akan kami bagikan bahannya, materinya, ibu-ibu bisa membacanya. Apa yang ingin kami sampaikan di sini adalah kenapa kita penting mempelajari Al-Quran atau mempelajari Al-Quran dengan tajwid. Ya, mungkin ibu-ibu sudah pernah belajar. Kenapa sih kita mempelajari Al-Quran itu dengan tajwid? Mempelajari Al-Quran dengan tajwid itu adalah wajib bagi seluruh Muslim. Mempelajari atau membacanya dengan tajwid itu wajib. Membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar wajib. Namun mempelajari ilmu tajwid itu diwajibkan bagi pengajar-pengajar Al-Quran. Jadi kalau kita menjadi guru Al-Quran, wajib bagi kita mempelajari ilmu tajwid. Namun bagi kita orang umum, ibu-ibu umpamanya tidak bisa mempelajari ilmu tajwid itu secara utuh, tetapi ibu-ibu wajib membaca Al-Quran itu dengan bertajwid. Nah, umpamanya kita membaca ta'awuz, itu membedakan huruf alif dengan huruf ain, tasydid-tasydidnya, hukum-hukumnya, makhraj-makhrajnya itu wajib. Karena kesalahan kita ketika membacanya membuat dia kesalahan arti.
berbeda makna. Nah, itu membuat kita jatuh kepada dosa. Apalagi kalau ayat itu ayat-ayat yang kita baca di dalam sholat. Ya. Jadi penting kita mempelajarinya dengan tajwid yang benar. Ya. Nah, jadi nanti akan disampaikan ke sesi berikutnya, yaitu tentang makhrajul huruf. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Nah, ini ya, ada di sini muharririt tajwidi wal mawaqifi wa mallazi rusima fil masahifi. Kita tidak meminta ibu-ibu untuk menghafal matan ini, tidak. Kenapa ini matan ini dikeluarkan? Inilah sumbernya, dalilnya. Ketika kita membicarakan kenapa kita wajib membaca Al-Quran dengan tajwid, ini dalilnya. Jadi bukan atas pendapat kita mengutipnya dari nazom-nazomnya Al-Imam Al-Jazari. Nah, menguasai dan mampu menerapkan kaidah-kaidah tajwid, juga kaidah-kaidah waqaf dengan baik dan benar. Artinya kita tahu di mana kita harus berhenti ya. Nah, itu adalah bagian dari ilmu tajwid. Serta memahami apa yang tertulis pada mushaf Utsmani. Termasuk yang harus diketahui oleh pembaca Al-Quran adalah, ini penting ya ibu-ibu, di garis bawahi. Kaidah tajwid dan mampu menerapkannya dengan baik dan benar. Kedua, kaidah waqaf, yakni tempat berhenti dan memulai bacaan. Karena kita tidak boleh berhenti di dalam Al-Quran itu semaunya kita. Nah, ini terjadi seperti di dalam surat Al-Fatihah ya, ayat keberapa itu Bu Elisa? Kan ada alaihim pertama, alaihim kedua. Coba bacakan Bu Elisa. Ya. Coba kita sama-sama dulu baca surah Al-Fatihah dulu ya. Kita tawus dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita dilarang berhenti di alaihim pertama itu, karena itu sudah masuk ke jalur qiraah yang lain. Dulu kita tak berilmu, tak belajar, kita berhenti di situ. Memang itu tidak jatuh kepada haram ya, tidak menjatuh kepada dosa, tapi ada kesalahan di situ. Nampak kita tidak berilmu, ya. Kita tidak mau belajar ilmu Quran, berhenti seenak-enaknya gitu. Ada yang berhenti di situ, ada, tetapi qiraah jalur lain. Nah, itu pentingnya kita belajar ya. Oke, ini masalah kaidah waqaf. Rasam Utsmani yang ketiga, kaidah penulisan Al-Quran yang sudah disepakati sejak zaman Utsman bin Affan. Jadi yang sekarang kita pakai mushaf ini, semuanya mushaf Rasam Utsmani ya. Mau dicetak di Kementerian Agama itu semua dari Rasam Utsmani. Cuman perbedaannya ada di beberapa dobetnya itu berbeda dengan yang Indonesia. Jangan dibilang ini enggak Utsmani, bukan. Itu semuanya Utsmani, ya. Nah, oke, baik. Nah, sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Yang paling ditekankan tadi adalah kenapa kita pentingnya belajar Al-Quran dengan tajwid, ya itu untuk menghindari kesalahan pengucapan, ya
menghindari lidah kita dari membaca yang salah sehingga salah makna, ya. Kedua, pentingnya sebagai guru, ini kan semua guru pengajar Al-Quran itu selalu menuntut ilmu, terutama ilmu tajwid dan Quran, karena itu hari-hari yang kita ajarkan sehingga kita terhindar mengajarkan yang salah, ya, kepada anak-anak. Kesalahan yang kita tanamkan kepada anak-anak itu akan sulit diperbaiki nanti. Paham ya ibu-ibu? Jadi bersemangatlah mempelajari ilmu Quran ini, karena di dalamnya ada pahala-pahala yang Allah siapkan di situ. Nah, sementara ibu-ibu menjadi guru Al-Quran, mengajarkan Quran setiap hari, tetapi ibu-ibu tidak bersemangat menuntut ilmunya. Nah, itu yang kami harapkan, agar ibu-ibu selalu bersemangat, karena kita akan mengajarkan kembali kepada anak-anak didik kita. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kita bertemu lagi pada hari Jumat mendatang di jam yang sama. Mohon maaf jika ada kesilapan. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.